dibutuhkan tentunya untuk rekrutmen CPNS tahun 2023. Yang pertama adalah Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau STIN, kemudian jurusan Ilmu Hukum Pidana, kemudian jurusan Ilmu Hukum Perdata, jurusan Teknologi Bisnis Digital, jurusan Rekayasa Perakitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bursa semua. Jumpa lagi dengan saya di channel saya tentunya gitu teman-teman semua. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi bagaimana kita proses daftar CPNS tentunya teman-teman semua untuk seleksi CPNS untuk tahun 2023 ini diperkirakan nanti akan dibuka bulan Juni teman-teman semua ya. Jadi bagi teman-teman semua yang mungkin baru lulus entah itu SMA ataupun S1 ataupun D3 nanti kira-kira ada kesempatan untuk mendaftar, silahkan dipersiapkan saja. Nah, teman-teman saya akan berikan informasi berkenaan dengan gimana sih cara daftar CPNS teman-teman semua ya. Oke, kita mulai teman-teman semua. Teman-teman semua, pemerintah akan membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS ya. Ini pada bulan Juni 2023 besok ya. Nah, seleksi akan dibuka untuk CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Jadi ada dua seleksi di sini teman-teman ya. Ada CPNS, ada juga P3K. Nanti teman-teman tinggal pilih yang mana. Itu nih. Kemudian pendaftaran CPNS 2023 ini dibuka untuk lulusan SMA, SMK hingga S1 teman-teman semua ya. Jadi teman-teman yang baru lulus tapi SMA ataupun SMK nanti ada kesempatan, ada juga formasi yang dibutuhkan tentunya. Jadi kalau teman-teman semua nanti kira-kira apa saja persyaratannya ya. Lalu apa yang harus dipersiapkan teman-teman semua oleh calon pelamar gitu ya. Nah, ini yang penting teman-teman semua. Ingat, waktunya 1 bulan lagi ya. Bulan Juni nanti akan dibuka seleksi. Nah, ini cek persyaratan pendaftaran CPNS teman-teman semua. Yang pertama tentunya warga negara Indonesia atau WNI. Yang kedua berusia 18 sampai 35 tahun, ini untuk CPNS ya teman-teman semua ya. Saat pendaftar calon aparatur sipil negara atau CASN ya. Teman-teman semua harus sudah berumur 18 ataupun nanti maksimal harus berumur 35 tahun ya saat melamar CASN. Kemudian tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana dengan penjara 2 tahun atau lebih. Jadi teman-teman semua tidak pernah menjadi narapidana, artinya begitu nih teman-teman semua. Kemudian tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, TNI, anggota kepolisian atau pegawai swasta. Kemudian tidak sedang menjabat sebagai calon PNS, prajurit TNI atau anggota kepolisian. Kemudian tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik. Kemudian memiliki kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan jabatannya disesuaikan dengan formasi yang ada ya. Kalau formasinya SMA atau SMK nanti teman-teman tinggal sesuaikan saja. Kalau memang ada berarti teman-teman bisa mendaftar di situ. Kemudian sehat jasmani dan rohani sesuai persyaratan, kemudian bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Nah, ini teman-teman semua, kalau CPNS nanti teman-teman berarti harus siap ditempatkan dimanapun di wilayah Indonesia. Kemudian lengkapi dan siapkan dokumen persyaratan ya teman-teman semua. Di sini saya akan berikan penjelasan secara umum ya persyaratan-persyaratan yang harus teman-teman punya tentunya sebagai syarat awal untuk mendaftar di CASN-nya. Secara umum, dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk peserta CPNS adalah yang pertama fotokopi ijazah terakhir. Ini teman-teman semua. Berarti kalau SMA berarti teman-teman harus sudah punya fotokopi ijazah SMA ataupun SMK. Kalau S1 ya berarti ijazah S1-nya. Dan transkrip nilai dari pihak instansi pendidikan ya. Jadi ijazah dan transkrip nilai dua-duanya nanti teman-teman dipersiapkan saja. Kemudian fotokopi atau scan KTP elektronik, kemudian salinan akta kelahiran, salinan surat keterangan, kemudian pas foto formal. Nanti untuk pas foto nanti disesuaikan ya backgroundnya ataupun nanti ukurannya tentunya nanti akan lebih jelas lagi ketika teman-teman mendaftar di CASN-nya ya atau di situsnya. Kemudian CV atau daftar riwayat hidup, kemudian surat pernyataan berpenempatan dimanapun. Nah, ini teman-teman juga harus sudah disiap ditempatkan dimanapun, artinya begitu. Kemudian selain dokumen persyaratan di atas, setiap formasi dan instansi mungkin akan menambahkan persyaratan khusus sesuai bidang serta keahlian yang dibutuhkan. Ini adalah umumnya teman-teman, jadi nanti disesuaikan dengan instansi masing-masing ya. Jadi dari yang umum ini tentunya nanti mungkin ada tambahan-tambahan lain disesuaikan dengan instansi yang teman-teman semua lamar tentunya. Lanjut. Nah, ini teman-teman semua langkah selanjutnya adalah
melakukan pendaftaran akun pada portal SSCASN ya. Ini baik CPNS ataupun P3K nanti tentunya portalnya sama ya di SSCASN ya. Langkah yang pertama ini secara umum, ini gambaran umum adalah buka portal di https //skn.pkn.go.id, kemudian daftar untuk buat akun SSCASN. Biasanya nanti teman-teman semua pakai NIK ya, jadi disiapkan saja. Kemudian lengkapi informasi yang diperlukan untuk membuat akun seperti nomor induk kependudukan NIK, nomor kartu keluarga atau KK, nomor HP dan email aktif. Kemudian pilih lanjutan dan pastikan data sudah lengkap dan benar. Ini sebelum resume, jadi teman-teman semua harus cek dulu apakah data yang sudah dituliskan itu betul atau salah. Jadi nanti biar kedepannya teman-teman semua jelas ya, jadi tidak ada kendala lagi kedepannya. Jadi ketika nanti teman-teman menuliskan sesuai dengan dokumen yang ada, berarti teman-teman tinggal aman kedepannya. Kemudian klik proses pendaftaran akun, kemudian tunggu hingga informasi konfirmasi muncul. Kemudian yang kedua adalah login ya, teman-teman baru login nanti. Nah, login ke akun SSCASN yang telah terdaftar, kemudian lengkapi data diri yang diminta dan unggah swafoto. Jika sudah, nanti klik selanjutnya. Kemudian poin ketiga nanti pilih jenis seleksi dan formasi. Nah, ini teman-teman nanti akan dipilih di situ ya, apakah teman-teman formasinya dari SMA, SMK ataupun dari S1. Kemudian pilih jenis seleksi CPNS, pilih formasi lulusan atau tingkat pendidikan yang dibuka, dan unggah dokumen. Nah, ini dokumen dia harus dipersiapkan, bisa dalam bentuk PDF nih teman-teman semua. Jadi teman-teman silakan dipersiapkan yang tadi persyaratan umum di scan, kemudian dalam bentuk PDF, dan ukurannya juga nanti ditentukan teman-teman semua. Ini sesuai ukuran dan format yang ditentukan ya. Jadi kalau terlalu besar nanti juga tidak mau, jadi disesuaikan saja. Kemudian nanti yang kelima adalah cetak kartu. Jika sudah, cek atau periksa resume lalu akhiri pendaftaran. Cetak kartu informasi akun dan kartu pendaftaran akun. Nah, ini adalah informasi untuk CPNS dan P3K teman-teman semua. Jadi untuk CPNS nanti diperkirakan akan dibuka pada bulan Juni teman-teman semua. Jadi silahkan teman-teman semua dipersiapkan untuk dokumen-dokumennya. Kemudian dipersiapkan juga untuk latihan-latihan soal menghadapi ujian CET. Kemudian untuk tambahan teman-teman semua, ini adalah informasi jurusan yang dibutuhkan di pendaftaran CPNS tentunya ya. Nah, ini teman-teman semua, kita tinggal cek saja kira-kira apa saja ya. Nah, rekrutmen CPNS 2023 terbuka untuk umum meskipun formasi terbatas. Ada 4 formasi yang menjadi prioritas pada rekrutmen CPNS 2023, yaitu dosen, intelijen hakim, dan kejaksaan. Namun kuota formasi masih menunggu persetujuan Menteri Keuangan Sri Mulyani ya, karena formasi CPNS 2023 terbatas. Beberapa jurusan diprediksi akan menjadi yang paling dibutuhkan saat rekrutmen CPNS 2023 berlangsung. Nah, kira-kira apa saja formasi yang dimaksud? Nah, ini teman-teman adalah ada 7 jurusan yang paling dibutuhkan tentunya untuk rekrutmen CPNS tahun 2023. Yang pertama adalah Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau STIN. Kemudian jurusan ilmu hukum pidana, kemudian jurusan ilmu hukum perdata, jurusan teknologi bisnis digital, jurusan rekayasa perakitan lunak atau RPL, kemudian jurusan ilmu komputer, dan yang ketujuh adalah jurusan cyber security. Oke, ini adalah 7 jurusan yang tentunya akan sangat dibutuhkan pada rekrutmen CPNS tahun 2023. Oke, saya Ari, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.